Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas sekilas tentang dasar silek Minangkabau. Untuk memahami silek secara utuh, menguasainya secara sempurna, maka dibutuhkan 3 landasan dasar yang menjadi syarat utama untuk menguasai silek. Yang pertama tentang filsafat silek. Hal ini merupakan dasar sebagai pemahaman, sebagai dasar kerangka untuk menciptakan gerak langkah di dalam silek Minangkabau, sehingga bisa memahami hakikat dari silek, bisa memahami hikmah dari silek. Sebagaimana yang sering disampaikan bahwa silek diciptakan dari pengetahuan dan pemahaman leluhur Minangkabau yang dirumuskan kemudian diwujudkan dalam gerak langkah sebagai bayangan kepribadian leluhur Minangkabau. Jadi untuk memahami silek secara utuh, secara sempurna, maka dibutuhkan pengetahuan tentang peradaban Minangkabau secara lebih luas. Sebab hampir seluruh filsafat di dalam kehidupan, filsafat adat Minangkabau ada di dalam silek. Seperti apa yang sering saya sampaikan tentang ada ungkapan yang mengatakan agihkan nantaraga di urang, nak dapet nantaraga di awak. Sebuah teknik yang mengikuti pergerakan lawan sehingga mampu melumpuhkan dengan mudah. Hal ini bisa dipahami, hal ini bisa dilakukan ketika kita memahami konsep filsafat yang lain yang mendukung hal itu. Di antaranya sanjuang membunuh upek memelihara. Secara umum manusia lebih suka disanjung, namun sanjungan sering membuat kita lupa diri. Dan sangat jarang orang yang suka diupat atau dicaci maki, padahal itu adalah merupakan motivasi untuk mengangkat, untuk berkarya, untuk berbuat lebih banyak. Jadi dasar filsafat peradaban merupakan salah satu syarat untuk memahami, syarat untuk menguasai silek. Sangat banyak filsafat di Minangkabau, sangat banyak pantun pepatah adat yang semuanya menyatu dalam gerak langkah silek Minangkabau, termasuk pidato-pidato adat yang menyimpan nilai dan pesan yang luar biasa. Salah satunya seperti dalam pidato adat yang sering disampaikan ketika sebelum makan, ketika salah seorang atau pangka atau alek yang menanyakan asal muasal bareh, disampaikan atau dalam tutur kata padi sirana rambun tulang dijamu dek putih linduang bulan, datang paneh dilingkui-lingkui tibo hujan di kakak-kakak, secotok haram kok di ayam lakameh mangkok disiuhkan. Lalu dibawa ke lasuang gadang padi ditumbuk pantang baratah dinang mangkok baratah. Sasuke bareh di tanah panuh lah kancah jokuali salo manyalo wale datang nan nalita makan dak ulu namun nasi kau sak tidur. Jadi selama ini ungkapan-ungkapan seperti ini hanya dianggap sebagai pemanis kata-kata, tapi inilah kehebatan leluhur Minangkabau. Inilah keluasan dan kebijaksanaan leluhur Minangkabau, mampu merumuskan setiap pemahaman di dalam kata-kata. Namun kepada generasi kita sekarang sudah sepatutnya kita menggali, sudah sepatutnya kita menelusuri kembali. Jadi untuk mampu memahami silek secara sempurna, untuk mampu memahami, menguasai silek secara utuh, dibutuhkan
pengetahuan yang mendalam tentang peradaban dan kebudayaan Minangkabau. Jadi sangat banyak hal-hal yang perlu kita pelajari dari warisan budaya leluhur kita. Yang kedua tentang teknik. Jadi yang pertama adalah filsafat sebagai dasar atau landasan sile. Yang kedua teknik, wujud dari sile atau yang biasa dikenal dengan istilah gerak langkah. Gerak langkah sile lahir dari pemahaman. Pemahaman apa? Pemahaman tentang konsep-konsep peradaban. Sehingga mampu kita menciptakan, mampu kita melahirkan gerak langkah yang selalu mengalir seperti air, mengikuti situasi dan kondisi yang ada. Pepatah mengatakan, satitiak tolong lawikan, sakapa tolong digunuangkan, pandai bermain undang-undang. Artinya rumusan-rumusan yang diwariskan oleh leluhur Minangkabau merupakan inti untuk bisa dikembangkan, tapi tetap berada di dalam kerangka aturan-aturan adat. Jadi satitiak dilawikan, sakapa digunuangkan, pandai bermain undang-undang. Artinya tetap berada dalam kerangka yang satu, yaitu kerangka adat. Adat yang bersandi syarak, adat yang bersandi kitabullah. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Adat memakai syarak mengatur. Itu yang kedua, tentang teknik sile yang merupakan hasil dari pemahaman tentang peradaban itu sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah penampilan atau praktek-praktek sile. Secara teknik, praktek sile itu sangat banyak karena ia dilahirkan dari pengetahuan dan pemahaman leluhur. Kuncian-kuncian sile itu sangat luar biasa. Ia akan mampu menyesuaikan dengan situasi dan keadaan. Latihan sile melatih diri, mengendalikan diri. Sebab sile dari segi bela diri adalah bagaimana kita mampu mengendalikan diri, bagaimana kita mampu mengendalikan emosi. Dan itulah hakikat tujuan bela diri itu sendiri, yang akan lahir di dalam praktek keseharian. Baik itu praktek secara konteks bela diri maupun praktek di dalam kehidupan. Para saudara dan sahabat, Bapak Handai Tolan semuanya, selama ini sile hanya diartikan dalam kacamata yang sempit sebagai bela diri, tapi hakikat sile yang sesungguhnya adalah perjalanan kehidupan. Itu sebabnya bahasa yang dikenalkan kepada generasi atau anak-anak yang baru belajar sile atau anak-anak yang ingin belajar sile dikenal dengan istilah baraja malangkah. Artinya bagaimana kita mempelajari, bagaimana kita membekali diri dengan berbagai pengetahuan sehingga tidak gamang dalam melangkahi atau menjalani kehidupan. Sile adalah proses baraja melangkah untuk mencari pelangkahan. Jadi pelangkahan adalah aplikasi sile di dalam kehidupan. Jadi ini sangat menyambung seluruhnya. Sile yang diciptakan dari pengetahuan dan pemahaman leluhur Minangkabau kemudian dirumuskan dan diwujudkan dalam gerak langkah sebagai bayangan kepribadian Minangkabau. Dari sanalah lahir teknik atau gerak langkah sile itu sendiri. Kemudian sile itu dipraktekkan di dalam keseharian yang menjadi pakaian kepribadian Minangkabau, yang menjadi keseharian masyarakat Minangkabau. Jadi sile sangat bermanfaat di dalam kehidupan, sebab leluhur Minangkabau berbicara tentang berbagai hal di dalam peradaban. Leluhur Minangkabau telah mewariskan berbagai konsep untuk menjalani kehidupan, dan semuanya terumus di dalam sile.
Dari hasil perjalanan panjang yang saya lakukan, maka pada tahun 2005 saya mulai pulang ke kampung dan mulai melakukan meneliti lebih dalam dari pemahaman dari hasil penelusuran panjang. Akhirnya tahun 2007 saya mulai mengonsep Silek Sehat yang bertujuan atau mengaplikasikan silek di dalam keseharian sebagai bukti bela diri yang hakiki. Silek sehat diciptakan dari konsep keseimbangan dan keteraturan gerak langkah atau keteraturan alam yang lebih luas, menjadi landasan dasar dari penciptaan silek sehat itu sendiri. Jadi sangat banyak yang perlu kita bahas untuk bisa memahami silek yang lebih luas, hingga silek bisa dijadikan sebagai dasar atau modal kehidupan, sebagai dasar keseharian dalam konteks dan arti yang sangat luas. Hakikat silek, lahir silek silaturahmi, batin silek mengana diri. Artinya silek adalah menggali potensi diri dengan mengembangkan cakrawala berpikir di dalam kerangka dan arahan adat dan budaya. Demikian sekilas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga di lain kesempatan kita lanjutkan. Segala khilaf dan salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.